Keesokan harinya, Linji membuat skenario. Ia pun berada di dalam sebuah kereta yang seolah-olah ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki mutiara Chihua. Hal itu ia lakukan untuk mencari siapa pembunuh yang telah membunuh keluarga bangsawan yang memiliki mutiara tersebut. Lalu tak lama kemudian, Mingsu datang ke sana dan membunuh semua pasukan tersebut. Bahkan, Linji beradu tenaga dalam dengannya, namun sayang ia pun kalah melawannya. Sesaat, Mingsu melihat tangannya terluka dan menyadari tenaga dalam Linji juga begitu hebat. Ronghua bersama pasukannya datang ke sana dan melepaskan anak panah. Namun serangan tersebut berhasil dihentikan dan Mingsu pergi meninggalkan tempat itu sambil berkata sekte Ming telah bangkit dan semua perguruan di dunia persilatan harus bertekuk lutut di hadapannya. Dari sini akhirnya sadar bahwa tabibmu yang kemarin ia temui adalah ketua Mingsu. Mereka berdua melaporkan kepada Jing Feng kalau yang membunuh para bangsawan yang memiliki mutiara Chihua merupakan ketua sekte Ming. Sontak, Jing Feng sangat terkejut karena sekte Ming telah lama menghilang. Kebangkitan sekte tersebut dapat membahayakan semua perguruan persilatan di dunia. Linji yang saat ini terluka akibat beradu tenaga dalam izin pamit untuk beristirahat. Melihatnya terluka seperti itu, Jing Feng menyadari bahwa Linji merupakan pendekar yang sangat kuat. Kalau pendekar biasa, sudah pasti akan tewas saat berhadapan dengan Mingsu. Di sisi lain, Rongsu bercerita kepada Lu kalau di saat ia kecil telah diculik oleh Mingsu, ketua sekte Ming. Hingga 10 tahun kemudian, ia berhasil melarikan diri dan kembali ke kota Longyin. Namun ayahnya curiga akan dirinya karena dibesarkan oleh Mingsu. Oleh sebab itu, ayahnya selama ini tidak pernah memberikan perhatian kepadanya dan lebih menyayangi Ronghua adiknya, yang membuat ia cemburu sosial dan ingin sekali menghabisi Ronghua agar kelak ia bisa menduduki posisi pemimpin kota Longyin. Lu mencoba memberikan nasihat kalau Ronghua merupakan adiknya dan ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Atas kecerdikan dan jasa yang dilakukan oleh Linji, Jing Feng memutuskan untuk mengangkatnya menjadi ketua balai pengobatan. Setelah itu, Linji seperti biasa mengajari teknik bela diri berpedang yang cocok kepada Ronghua karena diketahui penyakit dinginnya yang membuat ia tidak bisa menjadi pendekar. Namun Ronghua menunjukkan sikap seperti cemburu setelah mengetahui kalau Linji dipaksa untuk menikah oleh ibunya. Linji berkata ia tidak akan menikah dengan wanita yang tidak ia sukai. Yang ia sukai hanya Ronghua saat ini. Di tempat lain, pasukan pavilion Lingsu datang ke kediaman keluarga Mei untuk menjemput seorang wanita yang akan dinikahkan dengan Linji. Lalu pasukan pavilion Lingsu menunjukkan harta yang sangat berlimpah sebagai mahar pernikahan. Wanita yang hendak dinikahkan dengan Linji ini bernama Sumin. Ia akan mengemasi barang-barangnya terlebih dahulu sebelum pergi. Abangnya yang bernama Mei Ying meminta pasukan pavilion Lingsu untuk menunggu sebentar. Ternyata pernikahan itu terjadi karena keluarga Mei sudah mengalami penurunan di dunia persilatan. Dengan melakukan pernikahan tersebut, maka keluarga Mei mendapatkan perlindungan dari pavilion Lingsu. Sementara di tempat lain, Lu membawa Rongsu ke tempat romantis yang telah ia persiapkan. Di sana ia mengungkapkan perasaannya dan memintanya untuk kembali ke jalan yang benar agar bisa hidup lebih baik. Namun, Rongsu menolaknya karena hidupnya hanya untuk dunia persilatan dan tidak mau menjalin hubungan dengan pria manapun. Penolakan tersebut membuat Lu sangat bersedih. Namun sebelum ia pergi dari sana, Lu mencium keningnya. Sumin akhirnya berada di wilayah pavilion Lingsu dan ternyata
Mutiara Cihua berada di tangan keluarganya, dan ia akan memberikannya kepada Ruhan, ibunya Linji. Siapa sangka di pasar tersebut terdapat mata-mata dari sekte Ming dan segera memberikan informasi keberadaan Mutiara Cihua menggunakan burung merpati. Singkatnya, Jing Feng yang kembali ke aula sangat terkejut akan kehadiran Mingsu di sana. Usut punya usut, Mingsu ini merupakan gurunya Jing Feng, dan di saat dulu Jing Feng telah mengkhianati sekte Ming. Maka sebab itu Mingsu datang ke sana untuk membalaskan dendam kepada muridnya yang kurang ajar. Saking hebatnya, Mingsu dengan mudah memasuki kota Longyin tanpa diketahui oleh para penjaga. Mereka pun sesaat bertarung di sana. Dan setelah itu, Mingsu mengabarkan Mutiara Cihua berada di pavilion Lingsu. Ia pun menantang Jing Feng siapa yang lebih dulu bisa mendapatkan mutiara tersebut. Karena pertarungan itu, Jing Feng terluka dalam. Linji beserta yang lainnya sangat terkejut melihat Jing Feng dalam kondisi seperti itu. Jing Feng menjawab kalau ia sehabis bertarung melawan Mingsu. Lalu, Linji bersama Ronghua dipinta untuk pergi ke perguruan pavilion Lingsu dalam mengambil mutiara Cihua. Jangan sampai jatuh di tangan Mingsu. Sontak, Linji sangat terkejut karena pavilion Lingsu adalah rumahnya. Secara tidak langsung, nyawa ibunya dalam bahaya. Sumin akhirnya telah tiba dan memberikan mutiara Cihua kepada Ruhan, pemimpin pavilion Lingsu. Ternyata, Ruhan, ibunya Linji ini menderita sebuah penyakit dan akan menggunakan mutiara tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya. Setelah itu mereka pun melakukan ritual. Sumin membantu Nyonya Ruhan untuk memasukkan mutiara Cihua ke dalam tubuhnya. Saat berada di pasar, wilayah pavilion Lingsu, Linji membawa Ronghua singgah di kedai. Di sana pelayan yang melihat Linji langsung memberikan makanan yang terbaik. Karena Linji merupakan tuan muda. Melihat makanan tersebut, Ronghua merasa aneh karena ia belum memesan makanan. Pelayan di sana berkata kalau orang yang memesannya berada di luar. Linji sesaat menjadi marah kepada pelayan tersebut. Di saat mereka keluar, ternyata itu ulah dari Lu. Lu berkata bukan ia yang memesan makanan, melainkan Sumin, calon istrinya. Melihat hal itu, Ronghua menjadi cemburu dan pergi dari sana. Setelah itu, Linji membawa Sumin dan menjelaskan perjodohan itu sebenarnya ia tidak setuju dan ia tidak bisa menikahinya. Mendengarkan hal tersebut, Sumin sangat bersedih dan hanya diam saja. Sementara Ronghua menjadi kesal dan berjalan sendirian di hutan. Lalu tiba-tiba Changgi, pasukan pavilion Lingsu hendak membunuhnya. Lu bersama Linji datang ke sana untuk menghentikannya. Changgi berkata, semuanya ini atas perintah dari ketua pavilion, karena Ronghua berasal dari kota Longyin. Linji merasa kesal dengan ibunya dan membawa Ronghua untuk segera diobati, karena penyakit dinginnya kambuh kembali. Setelah dirawat, Linji meminta Sumin untuk menjaga Ronghua, sedangkan ia pergi menghadap ke ibunya. Lalu terlihat semua pasukan tunduk hormat kepada Linji saat memasuki wilayah pavilion Lingsu.
Setelah bertemu dengan ibunya, ia sangat marah kenapa berniat membunuh Ronghua. Sang ibu akhirnya berkata jujur kalau yang membunuh ayahnya waktu dulu merupakan Jingfeng, pemimpin kota Longyin, ayahnya Ronghua. Sontak, Lin Ji sangat terkejut mendengarkannya. Ibunya juga mengingatkan, Paviliun Lingsu tidak akan bisa hidup berdampingan dengan kota Longyin. Lalu sesaat ada keributan di luar. Saat mereka keluar, ternyata Mingsu datang ke sana sambil menyapa Ruhan. Faktanya di sini, Ruhan adalah muridnya yang juga mengkhianati sekte Ming. Kedatangannya ke sana untuk membalaskan dendam kepada muridnya yang telah berkhianat. Mereka berdua pun terlibat pertarungan sengit. Jelas di sana, Ruhan kalah melawan Mingsu. Ia pun berkata kepada Lin Ji sebuah kebenaran kalau ibunya itu merupakan muridnya. Dan Jin Feng, pemimpin kota Longyin, juga merupakan muridnya yang sudah mengkhianati sekte Ming. Ia pun melepaskan Ruhan dan akan datang kembali lagi untuk membuat kehancuran kepada kedua muridnya. Lin Ji membawa ibunya untuk beristirahat. Sang ibu menceritakan sebuah kisah kalau di saat dulu ia bersama Jing Feng memang berasal dari sekte Ming dan Mingsu merupakan guru mereka. Lalu ia menikah dengan ayahnya yang bernama Nalan. Namun karena peraturan sekte Ming tidak boleh menikahi pria yang bukan berasal dari sekte mereka, ia pun berkhianat dan memilih pergi meninggalkan sekte Ming. Asal-muasal Mutiara Cihua memang berasal dari keluarga mereka. Dan lalu Jing Feng juga ikut mengkhianati sekte Ming dan mencuri mutiara tersebut dari tangan ayahnya. Dan lalu ayahnya dibunuh oleh Jing Feng. Dan sekarang Jing Feng membangun kota Longyin dan memproduksi mutiara tersebut dan dibagi-bagikan kepada keluarga bangsawan di seluruh dunia persilatan agar bisa dikendalikan. Karena ulahnya itu, kini Jing Feng menjadi pemimpin dunia persilatan. Lin Ji dipinta untuk memutuskan hubungannya dengan Ronghua karena bagaimanapun juga ayah Ronghua merupakan pembunuh ayahnya. Hingga keesokan harinya, Lin Ji menemui Ronghua untuk meminta maaf dan memberitahukan identitasnya yang merupakan tuan muda penerus Paviliun Lingsu. Sontak, Ronghua sangat marah karena ia menganggap Lin Ji telah menipunya. Lin Ji mempersilahkan ia untuk melakukan apapun kepadanya sebagai permintaan maafnya. Namun, Ronghua tidak tega untuk menusuknya. Lin Ji memegang pisau tersebut dan menusuk dirinya sendiri sebagai bukti kalau sedari awal ia tidak berniat membohonginya. Di lain sisi, Xiao Yu, anak buah Rongsu, datang ke sekte salju yang menjual berbagai informasi di dunia persilatan. Kedatangannya ke sana ingin membeli informasi mengenai Paviliun Lingsu. Wanita di sana bernama Luli dan bersedia menjual informasi tersebut. Namun sebagai bayarannya, ia meminta obat penawar dari Mutiara Cihua. Siapa sangka Xiao Yu menyanggupi permintaannya. Kembali ke Lin Ji, ia menjelaskan nama aslinya adalah Nalan Yu. Nalan merupakan marga dari ayahnya. Selama ini ia menggunakan nama samaran sebagai Lin Ji untuk masuk ke kota Longyin agar bisa mencari informasi siapa pembunuh ayahnya. Dan sedari awal ia tidak berniat membohongi Ronghua. Tak lama kemudian, Ronghua dipinta untuk bertemu dengan pemimpin paviliun. Lin Ji yang ingin ikut dipinta untuk tetap menunggu di sana. Saat bertemu, Ruhan sudah tahu kedatangan Ronghua saat ini ingin mengambil mutiara Cihua. Ia pun menunjukkan mutiara tersebut telah berada di tubuhnya untuk mengobati penyakitnya saat ini. Ia juga tahu cepat atau lambat mutiara Cihua juga akan membunuhnya suatu saat nanti. Ruhan ingin membuat kesepakatan dan meminta Ronghua untuk membawakan obat penawarnya. Apabila ia sudah sembuh dari penyakitnya, maka mutiara Cihua akan ia kembalikan.
Sementara di tempat lain, Su Min menemui Lin Ji dan ia sadar kalau Lin Ji mencintai Ronghua. Su Min tidak ingin menjadi orang ketiga. Alasan ia datang ke pavilion Lingsu sebenarnya untuk membuat kerjasama supaya keluarga Mei miliknya bisa mendapatkan perlindungan. Mendengarkan hal tersebut, Lin Ji lalu memiliki sebuah ide. Lin Ji lalu membawanya untuk menghadap ke ibunya. Ternyata ia mengangkat Su Min menjadi adik angkatnya dan melakukan ritual minum arak untuk mengesahkannya. Sang ibu lalu mempertanyakan tindakan mereka berdua. Su Min menjawab ia setuju untuk menjadi adik angkatnya karena tujuan utamanya datang saat ini untuk menjalin kerjasama supaya bisa mendapatkan perlindungan dari pavilion Lingsu. Ruhan akhirnya menerima keputusan mereka karena ia juga senang memiliki anak seperti Su Min. Lalu setelah itu, Lin Ji menjelaskan kepada Ronghua kalau ia tidak akan menikah dengan wanita manapun karena ia mencintainya. Ronghua menjadi tersipu malu dan hubungan mereka membaik kembali. Namun masalah saat ini, mereka harus bisa mendapatkan obat penawar untuk ibunya. Lin Ji sesaat meminta Ronghua untuk tidak menyebarkan identitasnya sebagai tuan muda di pavilion Lingsu. Sementara itu, Xiao Yu datang menemui Rongsu untuk mengabarkan kalau sekte salju mau menjual informasi mengenai pavilion Lingsu, namun bayarannya berupa obat penawar mutiara Cihua. Singkat cerita, Rongsu pergi ke sebuah tempat yang merupakan markas sekte Ming. Ia sudah tahu tempat itu karena sejak kecil ia sudah diculik oleh Mingsu. Ia pun berencana membunuhnya. Setelah berhasil masuk, terlihat Mingsu sedang bersemedi untuk mengobati luka lamanya. Ia pun menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuhnya. Namun karena perbedaan kekuatan yang membuat ia kalah. Lalu tak lama kemudian, Lu datang ke sana untuk membantunya. Dalam sekejap, Rongsu memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil menusuknya. Lalu, mereka berdua pun segera kabur dari sana. Jebakan mekanisme sekte Ming langsung aktif, yang membuat mereka berdua kesulitan untuk keluar. Pasukan di sana lalu keluar untuk menyerang mereka, dan pintu jalan keluar hendak tertutup. Lu segera menahannya menggunakan pedang. Rongsu memilih menghadapi pasukan tersebut dan menciumnya di sana untuk balasan ciumannya tempo hari. Lu tentu saja tidak akan membiarkan ia tewas dan segera menariknya keluar, yang membuat tangannya tersangkut di pintu, namun ia tetap menariknya. Lin Ji bersama Ronghua telah kembali ke kota Longyin dan mengabarkan kepada Jing Feng kalau mereka gagal mendapatkan mutiara Cihua. Mereka juga berbohong kalau Mingsu, ketua sekte Ming, yang telah menggagalkan misi mereka. Jing Feng yang mendengarkan hal tersebut merasa bimbang, karena Mingsu tidak hanya membuat perhitungan kepadanya, tetapi juga membuat perhitungan kepada Ruhan, ketua pavilion Lingsu. Lalu, Jin Feng menemui Ronghua untuk bertanya bagaimana sifat dan karakter ketua pavilion Lingsu saat ini. Anaknya menjelaskan, Ruhan tidaklah jahat seperti apa yang mereka ketahui. Ruhan hanya menggunakan mutiara Cihua untuk mengobati penyakitnya, bukan untuk melawan mereka. Ayahnya berkata, percuma saja menggunakan mutiara tersebut, karena obat penawarnya saat ini belum ada.
Rong Hua meminta ayahnya untuk bekerja sama dengan Paviliun Lingsu dalam menghadapi sekte Ming. Ayahnya menjawab hal itu tidak bisa ia lakukan sebelum mengetahui secara pasti rencana apa yang dilakukan oleh Paviliun Lingsu dan mereka tidak boleh bertindak gegabah.